Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah itu mula karangan. Assalamualaikum saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Semoga senantiasa Allah rahmatkan. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu, sembari mengetuk pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhenyak dan mulai menyadari selama ini ku ketuk pintu dari dalam rumahku sendiri. Jika kau berputar mengelilingi matahari, maka kau akan seperti itu. Jika kau berputar mengelilingi guru, maka kau akan bersatu dengannya. Kau akan jadi sebutir permata jika menari mengelilingiku, dan kau akan berkelip seperti emas jika kau menari mengelilinginya. Demikianlah syair dibaca, pembuka narasi kedua Malala, dan yang terakhir Siti Zubaidah. Semoga kita mendapat faedah. Baik, saya Ridwan Habib Nasution. Saya membacakan puisi-puisi Jalaluddin Rumi atau dengan nama asli Jalal ad-Din Ar-Rumi, merupakan penyair dari Persia yang melegenda dan juga merupakan seorang ulama. Di antara karya-karya Jalaluddin Ar-Rumi adalah buku Fihi Ma Fihi dan juga kitab Majelis As-Saba'ah atau kitab nasihat. Di syair ini saya membacakan syair pembuka dengan irama narasi atau irama Sarawak, dan syair kedua dan ketiga menggunakan irama syair Malala dari Kampar Kiri, dan syair penutup dengan irama Siti Zubaidah. Sekian dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beri aplaus yang luar biasa untuk kita semua pada sore hari ini. Angin bertiup membawa wangi, harum bunga melati. Mari membaca dengan hati puisi Islami di sore ini. Hujan turun membahas bumi, menyembuhkan tanah berarti. Di Profesor kita hayati puisi dan syair penuh harmoni.
Tes. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, kami ucapkan selamat datang di sore hari ini dalam kegiatan Tadarus Puisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu, sehat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat para penyair Riau dan tamu Tadarus Puisi pada sore hari ini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami banggakan tentunya Bapak Profesor Dr. Alaidon Koto, dan alhamdulillahirrahmanirrahim segala puji wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kebersamaannya pada sore hari dalam rangkaian acara Tadarus Puisi, silaturahmi, dan tidak lebih dari itu juga kita sekaligus bersama karena dengan momen yang sangat berbahagia ini kita di momen yang penuh suci ini. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, kita dipertemukan dalam suatu acara yang luar biasa, acara yang istimewa, sekedar bersyair ataupun, tetapi lebih dari itu, kita berkumpul dalam keberkahan bulan suci, bahkan rahmat, ampun dan kasih sayangnya kepada kita semua. Cek. Sepertinya ada kesalahan teknis ya dari mikrofon kita. Tidak apa-apa, tidak menyurutkan niat kita dalam menjalankan Tadarus hari ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, memancing ikan di tepi sungai, ikannya dibakar, enak sekali. Kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan perkenalkan, nama saya Amrullah. Izinkan saya untuk memandu acara Tadarus Puisi pada sore hari ini hingga menjelang berbuka nantinya. Dan tentunya pada siang hari ini menuju sore hari ini untuk berbuka puasa bersama dalam rangkaian acara Tadarus Puisi yang bertemakan sebab puasa. Tentunya di sini saya tidak sedih untuk jalannya acara pada sore hari ini. Pada sore hari ini saya ditemankan oleh rekan saya, merupakan seorang penulis dan penyair yang memiliki banyak karya seperti peraih anugerah kebudayaan nasional dan juga terbarunya yang berjudul dan beliau juga merupakan mahasiswa. Mari kita sambut Master of Ceremony kita pada sore hari ini. Beri aplaus yang luar biasa. Oke, ini di tengah cek. Enggak. Oh, boleh. Nah, baik Bang Tata. Pada hari ini kita berada di rangkaian acara Tadarus Puisi yang bertemakan tentang dengan sebab hati seputih puasa. Nah, pastinya yang hadir pada sore hari ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa yang akan membacakan puisinya, yang akan bersyair sore hari ini, dan juga ada teatrikal tadi ya di sana. Baik, kalau hadir. Baik, tentunya bersama kita Amirul ini, bapak-bapak, ayahanda, datuk semuanya. Dia adalah seorang penari ya sebenarnya Amirul. Tadi karena sudah memperkenalkan, saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Sanggar Latas Tua UIN. Tepuk tangan dulu juga untuk Arul, dan kita bisa menampilkan karya Arul. Namun sebelum kita memulai acara ini, tentu kita perlu mengapresiasi ya Arul ya. Pelaksanaan Tadarus Puisi ditaja oleh Komunitas Seni Budaya Masunting bekerja sama dengan Lembaga Pengkajian Islam dan Peradaban
serta juga didukung penuh juga oleh Pondok Profesor. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang hadir, untuk semua keterlibatan panitia dan juga komunitas, bagaimana acara tadarus puisi dapat berlangsung dan juga menjadi ruang bagi kita untuk membacakan puisi. Ini suara kita harus besar ya Pak ya, suara harus besar pada siang hari ini. Nah, walaupun puasa semangatnya juga harus menyala, suara juga besar. Dan untuk mengawali tampaknya tadi juga saya sudah melihat sosok orang tokoh mau memberikan sambutan dan juga mau membacakan puisi lainnya. Baik, mari kita dengarkan sambutan dari tokoh Riau, akademisi, pemikir Islam yang juga menulis puisi. Salah satu bukunya memiliki judul yang sangat menarik, Jangan Sebut Aku Profesor, tapi dengan bangga dan dengan semangat saya panggil Profesor Alaidin Koso untuk memberikan sambutan dan juga membacakan puisi pada sore hari ini. Ya, yang luar biasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu, saya sapalah satu-satu. Yang paling senior Pak Husnu Abadi. Beliau teman saya sudah sejak lama sekali. Sejak saya dulu mendirikan sebuah organisasi namanya Himpunan Alumni Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Kami selalu keliling diskusi-diskusi ilmiah di hotel-hotel, ya cukup meriah juga waktu itu. Dan Pak Husnu seingat saya tidak pernah tidak hadir, selalu hadir. Di situ saya mempelajari beliau siapa teman yang satu ini, ya rupanya ahli hukum tata negara tapi ahli hukum juga menata puisi. Luar biasa Pak Husnu, terima kasih datang. Kemudian Pak Fahri Yasin, waktu itu juga saya dengan beliau sudah kenal lama, tapi perkenalan pertama saya itu kenal dengan Pak Fahri Yasin ini mendengar suara keras beliau ketika masa-masa reformasi. Terima kasih Pak Fahri sudah datang. Beliau setiap ada acara hampir tidak pernah tidak datang juga, kecuali kalau ada halangan syar'i. Kemudian yang lebih senior lah Pak Mustamir Talib, ini ya dari Rio Pos, kami kenal. Saya tidak tahu rupanya beliau adalah seorang seniman, penyair ulum. Jadi senang sekali berkumpul pada sore ini. Kemudian Dinda Dr. Ihsan Muhammad Ihsan, kami selama 10 tahun bersama bekerjasama sebagai tim ahli di Gunung Riau, kemana-mana pergi waktu PPK 2I. Sekarang alhamdulillah kemarin kita harapkan menjadi wali kota, rupanya namanya belum tertera di Lauh Mahfuz. Jadi ada yang terbaik mungkin lebih dari itu, ya. Dan kemudian Ananda Kuni, ini pertemuan kita ini adalah inisiatif ide dari gagasan daripada Kuni. Jadi waktu kemarin waktu Silatda Ijmi Riau di gedung BRK, Kuni langsung menyebut, Pak kita buat nanti di Pondok Profesor tadarus puisi. Saya pun belum tahu seperti apa tadarus puisi itu. Saya ingat saya tadarus bulan Ramadan dulu di kampung-kampung, keliling-keliling surau, tapi mengajinya memang bertadarus. Ya, siapa di samping itu? Oh, Muhammad ya. Ini kalau dulu mata terang, sekarang sudah mulai agak kurang. Ya, tapi alhamdulillah hati dan pikiran masih terang Pak Faria, Pak Husnu. Ya, kemudian adik-adik, anak-anak, ada adik Pak calon doktor kita Hasan Basri, ya, seorang pengacara. Beliau adalah alumni EIN waktu itu, dan pengacara yang
setahu saya pernah marah juga. Dia pernah membela perkara dengan nilai rupiah yang luar biasa banyaknya, ratusan juta, dikasih orang sedikit saja. Saya marah sama dia, tetapi dia terima, dia ikhlas. Sampai sekarang seperti ini, dia hadir ke sini dan sekarang sedang menyelesaikan disertasi di UIN Suska. Dan banyak yang menyatakan akan hadir di tempat kita ini. Saya mungkin karena Panam memang bukanlah Panam kalau tidak macet, dan mudah-mudahan tetapi pikiran kreativitas orang-orang Panam tidak macet seperti macetnya jalan itu. Kita berkembang, ini salah satunya adalah ini. Bapak dan Ibu sekalian, adik-adik dan anak-anak sekalian, ada yang ingin saya sampaikan sedikit. Saya baca puisi terakhir aja nanti, karena puisi saya agak mendunia aja. Ya. Jadi setelah mendengar syair dibacakan oleh anak kita tadi, saya mikir puisi saya nanti aja terakhir nanti. Ya. Jadi saya sedikit cerita tentang LPIP, Lembaga Pengajian Islam dan Peradaban. Ini kita tubuhkan pada tahun 2016, dan waktu itu pemikiran ini berasal dari diskusi-diskusi di kelas beserta mahasiswa S2 di UIN juga, diskusi yang sangat intens, dan kebetulan di kelas itu mereka semua adalah orang-orang pemikir, semua anak muda pemikir. Saya tengok kreatif, dan mereka butuh tempat untuk menjalani pemikiran setelah selesai kuliah. Dan di kampus-kampus kita mulai hampir jarang waktu itu ada lagi pertemuan ilmiah, walaupun kampus itu adalah rumahnya ilmu pengetahuan. Yang ada adalah rutinitas dosen memberikan kuliah begitu segala macam, semakin kering. Nah, setelah berdiri lembaga ini, saya jadi kebingungan. Berdirinya saya, termasuk UAS, kemudian Prof. Hafrizal, ada beberapa orang anak-anak termasuk Sukemi yang sedang membuat sekarang ini, dan mikir di mana kita mau buat acara ini. Jadi waktu itu kita punya anak muda yang menjadi salah satu direktur ya di Gedung Rahabena, namanya Nazir Fahmi, alumni dari Yayan juga. Katanya kita bawa aja ke sini Pak. Saya bilang, Zir, saya tidak punya duit. Jangan, apa duit Pak, kita sini aja lah. Jadi akhirnya saya kenal baik juga dengan Bang Rida Kaliamsi, dengan Pak Ma'amur sebagai CEO, Bang Rida, Pak Ma'amur sebagai presiden, kalau salah waktu itu sebagai apa. Kata Bang Rida, udah tidak, kita bawa sini aja. Jadi saya tidak punya duit itu apa kan? Jadi alhamdulillah ya, pemula as-sabiqun al-awwalun itu hadir sekarang. Pak Fahri Yasin, Pak Usnu, Pak Dr. Ihsan, ada beberapa orang yang belum hadir sekarang ini. Itu telah menerajui diskusi di Lembaga Pengajian Islam dan Peradaban ini dengan satu pemikiran bahwa dunia ini berubah dulu dari zaman terbelakang kepada zaman dunia maju setelah Islam ada. Sekarang kenapa kok bisa muncul sedemikian rupa? Dan ternyata Islam mengangkat peradaban. Peradaban itu adalah sains dan ilmu dan teknologi, itu peradaban. Itu tinggal, makanya kita coba diskusi itu. Akhirnya diskusi di LPIP berkembang kemana-mana, apalagi kalau hadir Pak Fahri itu dibawa kemana-mana itu dengan suara keras beliau, akhirnya yang lain menurut gitu ya. Nah, jadi alhamdulillah saya lupa beberapa kali saja, kira-kira setahun sebelum COVID, kita waktu itu sudah manajemen dari Riopos sudah berganti, dan tentu kita berhitung-hitung untuk masuk ke sana lagi karena tidak punya apa, makanya terhenti lah diskusi itu sementara. Lalu itu masuk COVID. Nah, setelah sekian lama saya menerima dalam tahun itu ada 2 atau 3 telepon meminta supaya buat lagi diskusi untuk oleh LPIP ini. Apalagi bagaimana kampus sekarang semakin memprihatinkan. Memang tadi kenapa saya menulis puisi, kumpulan buku puisi namanya Jangan Sebut Aku Profesor, karena akhirnya saya malu jadi profesor untuk sekarang ini, karena profesor dari jual murah segala. Murah dan sangat murah sekali, bahkan seperti sampah saja harga profesor itu. Makanya gelar profesor itu saya naikin tidak ada hatap.
naik ke atas atap, saya tinggal di bawah, saya tidak profesor lagi gitu. Nah, jadi oleh sebab itu terima kasih atas kehadiran kita di sini untuk berbagi kita. Tapi kita akan menyuarakan suara kita. Saya bilang sama Dek Kuni, kita di samping membacakan Ar-Rumi, membacakan yang lain-lain, tadi kita bawakan yang dari Riau sendiri, suara Riau ke nasional, suara Riau ke internasional, ke dunia. Maka rupanya oleh Dinda Kuni dari Pondok Profesor untuk dunia. Amin. Mudah-mudahan di dunia dari sini. Ya, Pondok Profesor yang terbawa itu, orang katanya Pondok Profesor itu di mana? Di Pekanbaru. Pekanbaru itu apa? Ya Riau. Riau itu apa? Ya Melayu. Jadi ini yang kita coba angkat terus ke dunia. Nah, baik. Kemudian mengenai kenapa ada Pondok Profesor. Jadi ini ada anak bujang saya yang kecil dari. Pernah ke Malaysia, Bro? Oh ya, RPP juga pernah bertandang ke Malaysia, beberapa lembaga pendidikan kita presentasi di sana, dan ini sudah menginternasional juga, Kemudian Pondok Profesor, kenapa namanya Pondok Profesor? Jadi anak saya yang si Bontot itu, yang satu-satunya laki-laki itu, dia orangnya nyinyir sekali itu. Ada aja yang ditanya terus. Sekali bulan puasa, liburan hari raya Idul Fitri, saya bersilaturahim ke rumah UAS. Kemudian bawa dia ke situ, ke rumah UAS. Rumah UAS itu emak-emak itu bertingkat 2. Dia minta UAS itu mengajak dia ke atas. UAS patuh aja, digendong oleh UAS, dibawa ke atas. Sampai atas, setiap barang yang nampak ditanyanya, ini apa, tanya dijawab semua oleh dia. Sampai di rumah saya yang menderita. Disuruhnya merenovasi rumah saya ini. Ini harus direnovasi, buat seperti rumah bapak. Jadi panggil bapak buat sini macam-macam. Waduh, ini untuk luar biasa. Bangun tengah malam dia bilang itu juga. Jadi kemana caranya? Bingung. Jadi akhirnya, oke anak, kita buat dia pondok-pondok kecil-kecil dulu ya. Buat seperti ini. Mudah-mudahan dia seperti ini. Ini kenapa kok ada bambu-bambu? Dia semua itu dia tidak mau. Jadi kita buat dengan nilai-nilai tradisional. Apa dia bilang? Boleh nilai tradisional, boleh nilai kampung, tapi ada estetiknya. Pandai pula dia. Dia baru naik kelas 2 dia sedang barisan ngerti. Baru kelas 1. Jadi ada estetiknya. Saya coba lah. Dia nyinyir sebentar langsung. Ini anak ini nggak tahu lah kenapa lah ini. Tapi sekarang apa dia pikir dia? Sudah berdiri ini namanya Abdul Azim. Azim ini kerja apa ya sebaiknya ya? Dia mikir sendiri. Kalau gitu aja dia tukang parkir aja. Jadi kenapa tukang parkir? Ya kan bisa dapat dana, langsung dapat duit. Jadi lalu karena idenya seperti itu, ini pondok pesantren, maka kita beri namanya pondok pesantren, pondok Alaidin. Tapan ada kopinya. Ini kopinya adik kakaknya menambah dulu. Di situ tidak, itu pondok profesor saja. Kenapa? Ide utamanya adalah di sini adalah untuk silaturahim. Itu yang paling penting dulu, karena kita sudah minim silaturahim. Kalaupun ada silaturahim sudah sangat politis. Ya, silaturahim kita sangat politis. Saya sampaikan kepada Pak Osno, Pak Ari, Pak Ihsan ya. Saya waktu Senat Nasi Jakarta ISMI tahun 2023 itu peserta itu diundang ke makan oleh seorang menteri teman saya, ya, dekat dengan saya, tapi saya tidak datang. Kenapa saya tidak bisa tersebut di sini? Yang jelas saya tidak suka bermanis-manis, berbasa-basi dalam sebuah silaturahim. Saya ingin silaturahim itu cair, betul-betul dari hati, bukan dari berbasa-basi politik. Makanya kawan-kawan pergi ke sana, saya tidak pergi. Kawan-kawan pergi ke hotel Syahid, makan malam di situ. Saya pergi ke jalan Sabang, duduk di pinggir jalan, makan saya plong semua sekali. Antara yang hadir itu adalah Sahar sama Burhanuddin yang sekarang menjadi ketua ISMI. Mereka mengajak saya, enggak, kalian pergi aja, saya belakang di sini ada sok kaki di belakang itu. Saya bilang kan saya suka di situ, dan saya plong, tidak pakai basa-basi apapun. Jadi waktu itu pulang situ, saya sekamar dengan Dinda Burhanuddin Agung. Bang, apa kenapa tidak ikut kami? Baru saya jelaskan alasannya. Saya tidak begini. Adalah yang menyangkut yang mengundang itu.
Dia bilang, kenapa kok sekarang abang bilang nggak tadi aja, abang bilang kalau tadi saya juga nggak ikut. Saya tidak mau Anda dipengaruhi oleh saya. Saya mau Anda berbuat sesuai dengan nurani Anda saya aja. Jadi nurani Anda saja. Makanya ini pondok ini utamanya adalah silaturahim tanpa ada sekat. Tidak ada di sini profesor, tidak ada dokter, tidak ada segala macam. Apalagi pejabat di sini juga tidak ada sama sekali. Ini adalah pondok. Makanya waktu peresmian awalnya itu yang diundang orang-orang yang menurut saya dia tidak terikat oleh jabatan-jabatan politik, apalagi bahkan termasuk dengan jabatan-jabatan akademis sekalipun. Di kampus orang profesor gagah-gagahan tapi produksinya tidak ada sama sekali. Untuk apa jadi profesor tidak bisa. Jadi ini adalah tempat kita berlepas-lepas. Makanya ketika Bunda Kuni mengajak pertemuan begini, saya senang sekali. Ayo kita lepaskan semua. Ya, semua yang lepas semua. Kayak tadi Bapak juga sebenarnya mau bersaing juga tapi tidak pandai juga seperti itu. Ya, nanti belajar. Ya, kemudian inilah. Nah, rumah sunting nanti tentu ya Bunda Kuni yang paham itu. Dan saya ungkapkan rasa hati saya sekarang, saya sangat bahagia. Sekarang ini saya bahagia sekali dengan kedatangan Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik dan anak-anak sekalian. Dan dunia ini sebenarnya adalah karya seni. Ya. Dunia ini karya seni dari maha seni, dari yang zat yang maha seni. Ya. Tengoklah apa saja yang kita lihat. Kalau kita lihat dengan mata seni, semuanya seni. Bahkan daun pisang yang kering itu pun menjadi sebuah seni dalam mata kita kalau kita pandang dengan kacamata seni. Di anak-anak sekalian itu daun pisang yang bergoyang-goyang itu, tolong kalian dendangkan daun pisang itu. Dia akan menjadi seni yang indah sekali. Berdendanglah, nyanyikanlah itu. Bukankah Al-Quran itu sebuah karya seni yang maha dahsyat? Ya, tidak samsu kuwirat, wadduha walaili saja. Apalagi dan seterusnya. Bacalah. Ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu, maka muncullah seni itu. Maka barulah paham kemudian saya kenapa ulama-ulama besar kita itu menjadi seorang penyair juga. Ya. Alun silakan. Oh ini Puang Mansur nih. Pak sini Puang. Kemaiki Puang. Ya. Ini bahasa Inggris ini Puang. Jadi ketika itu saya menulis di sini nggak tahu. Ini gara-gara Pak Usnu. Jadi saya tengok Pak Usnu berpuisi-puisi ya. Pak bagaimana cara buat puisi ini? Nggak ngerti saya. Dulu pertama kali saya kenal puisi kan dengan Pak Harunas. Pak Harunas masih muda, saya masih muda juga begitu. Dia menampilkan puisi di Masjid Al-Fida. Saya tertarik tapi saya tidak ngerti gitu. Apa ini maksudnya? Tapi saya kok terhanyut ini karena ada dalamnya jiwa seni itu kan. Tapi kemudian setelah dekat-dekat ketua-tua ini, saya coba memang ore. Saya kirim di grup ini beliau ini. Lanjut kata Pak Usnu. Kalau sudah aku punya penyair bilang nanti ya lanjut saya. Datang boleh Pak Corona Sultan Bu Azlaini, Pak Khaidir, semuanya mendukung. Tapi ini kok bisa gitu ya? Bisa. Ketika orang bertanya kepada saya bagaimana membuatnya, saya nggak bisa mengajarkan. Nggak bisa karena keluar saja, begitu mengalir saja. Nah, waktu saya di Silaknas Hizmi tahun 2022 itu, mulailah saya karena sudah ada di grup, saya siap-siap saja ada puisi ya. Kalau tahu tentang serangan mendadak, saya tidak punya persiapan. Tahu-tahu dia cara apa dia Pak Mansur. Acara berikutnya mari kita dengarkan bacaan puisi oleh Pujangga Ichki. Saya kira siapa ini? Kepada Alailing Koto kami persilakan. Kaget saya. Kok jadi Pujangga pula saya? Ini kok ada di situ kan? Jadi rupanya dimasukkan ke grup itu. Dan sekarang saya sudah aktif di grup namanya Poetry Writing Society. Jadi itu, dan ternyata di kelas itu Pak, itu kebanyakan dokter ke atas, profesor yang banyak dari berbagai disiplin ilmu, semua ngumpul di sana, orang hebat semua. La ilah bagaimana? Tetapi saya dimasukkan ke situ, gimana cara? Rupanya saya tengok, saya itu siapa yang masukkan saya ini? Rupanya Profesor Riri.
dosen UI. Orang nggak begitu dia sendiri itu. Dia orang komunikasi. Jadi oleh sebab itu berkembang lagi. Di grup itu pun saya dapat dukungan. Masya Allah, kok bisa ini. Nah, itulah sekarang jalan hidup seperti ini. Maka Allah memberikan jalan. Maka saya buat pojok di situ tuh. Yang pertama tadi kan pondok silaturahim. Yang kedua pondok ilmu. Maka saya buatlah sini tokoh-tokoh nasional kita, pendiri bangsa kita, dan ulama-ulama besar kita di situ. Ternyata banyak anak-anak muda yang tidak tahu siapa ini, siapa tahu mereka. Jadi makanya saya buat itu karena rumah saya ini selama ini digunakan kebanyakan oleh masyarakat di sini, tokoh masyarakat pemuda untuk rapat-rapat. Anak-anak Hendy juga ke rumah, grup daripada Ikatan Mahasiswa Minang Riau juga masuk ke rumah. Di sini sering berkumpul di sini, Ittihadul Mubalighin macam-macam. Nah, sekarang saya jadikan ini. Ini bakal dijadikan pondok ilmu juga. Kita diskusi di sini. Yang ketiga, pondok suara. Nah inilah ini dari pondok profesor untuk dunia. Nah, Pak Fahri ini dulu kan keras betul ya, menyuarakan Riau merdeka segala macam ya. Artinya merdeka sendiri lah gitu ya. Paling tidak kalau kita sebutkan Riau merdeka, kalau tidak bisa Riau-nya merdeka, kita yang merdeka. Menyampaikan buah-buah pikiran tanpa disekat oleh rasa-rasa ketakutan yang tidak beralasan. Selama yang kita sampaikan itu adalah yang baik, selama yang kita sampaikan adalah untuk kebaikan bersama dan tidak ada hukum yang terlanggar, tidak ada norma yang terlanggar, apalagi ada tulisan Melayu yang terlanggar. Jalan terus, sebut apa yang teringat karena kita disuruh. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dan yang keempat, ini pondok sarapan juga. Pondok kuliner juga. Jadi semuanya berpadu satu di sini. Mudah-mudahan menjadi jadi berkah. Bapak Ibu sekalian, saya kira sambut aja dulu. Nanti Bapak baca puisinya terakhir ya. Biarlah yang baca yang lain dulu. Nanti kalau ada yang kurang-kurang Bapak kemas nanti terakhirnya. Terima kasih banyak lagi. Terima kasih atas kedatangan kita semua. Ya, atas berkenan datang sudah menerobos macet yang begitu padat di Panang, tetapi ini adalah bagian daripada dakwah kita ke dunia ya, dengan cara sastra, dengan cara puisi. Bersaing kita semua, mudah-mudahan tersentuh hati orang. Mudah-mudahan tersentuhlah hati orang-orang yang memang tidak pernah bisa disentuh sama ini, karena hati mereka sudah banyak yang mati. Nanti saya bacakan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa terakhir itu harus gong tuh ya, Pak Mustamir Thalib harus paling mantap berarti profesor nanti baca puisi ya. Nah, selamat datang. Boleh. Baik, silakan maju lagi, Bapak. Mohon maaf. Boleh, silakan Pak. Pak, Bapak, saya dipersilakan maju untuk penyerahan. Baca puisi boleh juga Pak setelah ini. Iya. Boleh teman-teman dari tim dokumentasi untuk mengabadikan momen. 1, 2, 3. Kita bisa ke tengah lagi sedikit Pak. Tengah sedikit Pak. Lagi Pak. Sedikit Pak selangkah Pak. Pilih bau mantap. Bau benelau. 1, 2, 3. Mantap. 1, 2, 3. Mantap. Sip. Gacor. Selamat membaca Bapak, buku dari Bapak Fahri Yasin ya. Tepuk tangan dulu. Dia yang luar biasa. Penyerahan buku yang semoga mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Selamat datang tadi juga kepada bapak-bapak dan ibu yang bergabung bersama kita pada Tadarus Puisi ya, Arul, dan juga kita hari ini melakukan siaran langsung juga melalui Instagram termasuk beberapa kamera tampaknya ya. Iya, betul. Langsung saja kita dengarkan sambutan dan juga pembacaan puisi berikutnya oleh Direktur Komunitas Seni Budaya Rumah Sunting, dan juga beliau aktif sebagai pegiat konservasi melalui Jalan Puisi dan juga Ketua Penyair Perempuan Indonesia. Kepada Mbak Kuni, Mas Rohanti, dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang sudah hadir di Tadarus Puisi 1446 Hijriah, selamat datang di Pondok Profesor. Saya pun baru pertama kali ke sini Pak ya. Begitu sampai, wah ini luar biasa ini. Keluar dari sini saya langsung jadi profesor rasanya. Ya begitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, terima kasih yang paling tak terhingga tentunya kepada Bapak kita, Bapak Alaidin Koto yang sudah menyiapkan tempat pertemuan kita hari ini. Terus nanti ada buka bersama juga semuanya ditanggung oleh beliau bersama LPIP dan Pondok Profesornya. Nah ini luar biasa ya. Saya ingin kita semua bertepuk tangan untuk Pondok Profesor. Yang paling penting lagi adalah pada sore hari ini, karena ini secara langsung dan nanti kita akan share kembali ulangkan gitu ya. Ini akan ditonton banyak orang Pak, dan kami sempat berdiskusi bukan hanya puisi-puisi Islami, tapi puisi-puisi yang berbau keriauan atau keindonesiaan itu juga perlu kita suarakan. Mencintai tanah air gitu ya, mencintai bumi kita, itu juga bagian dari iman Pak ya, hubul waton gitu ya Pak Mansur ya, Pak Sekretaris ISMI yang sudah hadir. Jadi ini rasa-rasa reuni ISMI juga Pak ya. Luar biasa. Di sini ada Pak Fahri, ada Pak Dr. Ihsan, ada Pak Husnu, ada Pak Mustamir, ada Pak Dewan gitu ya, dan Bapak Ibu yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, kecil tak disebut nama, besar tak disebut gelar. Begitulah kira-kira. Baik, tanggal 21 Maret itu diperingati sebagai Hari Puisi Dunia. Ya kan? Kemudian tanggal 22 Maret itu diperingati sebagai Hari Air. Kemudian pada tanggal 22 itu juga diperingati sebagai Hari Hutan, atau saya terbalik ya, pokoknya 3 tanggal itu Hari Puisi, Hari Air, dan Hari Hutan. Ini rasanya dekat sekali dengan kita dan dekat dengan Riau, apalagi bicara hutan gitu ya, dan bicara puisi. Makanya tagline kita, sebab hati seputih puasa, adalah bagaimana hati kita selalu putih seputih puasa, memaafkan sesama, membuka diri gitu ya. Tapi kita tidak ikhlas juga ya kalau Riau ini hanya menjadi padang perburuan, Mbak, kata Pak Uwah gitu. Nanti akan ditambahkan oleh Pak Fahri. Jadi Pak Fahri ini bukan dulu aja suaranya keras Pak, sekarang juga masih keras Pak. Nanti kita dengarkan. Karena beberapa kali bertemu di forum, saya di luar, kalau di dalam itu pasti Pak Fahri gitu, udah kedengaran. Kemudian kenapa dari Pondok Profesor untuk Dunia? Mudah-mudahan kita yang hadir di sini, meskipun mungkin tidak begitu banyak di tempat yang sederhana, tapi ini sangat istimewa, akan lahir puisi-puisi, karya-karya dan pemikiran-pemikiran yang nanti bisa kita sumbangkan kepada dunia. Nah, dari Pondok Profesor inilah. Nah, begitulah harapannya nanti. Apalagi nanti kalau Pak Husnu, Pak Mustamir sudah baca puisi ya. Pokoknya ini pujangga-pujangga kita ini Pak. Baik, sahabat hunting dimanapun berada yang ada di Instagram dan Bapak Ibu sekalian, Kenduri Puisi ini program yang kami laksanakan setiap tahun sejak Rumah Sunting ini berdiri 2012. Jadi kalau sudah Ramadan kami sudah mempersiapkan diri di mana ya tadarus puisi. Jadi biasanya memang kita membaca puisi dan biasanya selalu malam Pak. Selalu malam, tiap tarawih kita baca puisi. Semua yang datang itu wajib baca puisi. Jadi kalau ada tak bisa baca puisi, tak ada Pak. Baca puisi seperti membaca teks, apa Pak Husnu, teks Pancasila gitu ya. Seperti kita membaca biasa. Intinya adalah pesan yang ada di dalam puisi itu. Kita pernah melaksanakannya di Unri, di halaman terbuka, di danau, di pondok pesantren, di mana-mana tempat kita pernah melaksanakan tadarus puisi di bulan Ramadan. Dan hari ini alhamdulillah kita membacakan puisi dari Pondok Profesor. Nah, ini sangat luar biasa. Kita pun sangat, jadi pertemuan Silakwil di ISMI itu ya Pak ya, itu menjadi awal pertemuan untuk kita bertemu pada hari ini. Mungkin itu saja. Selamat merayakan Hari Puisi Dunia. Suarakanlah hatimu dengan puisi, karena kalau kita belajar bahasa Indonesia, puisi adalah suara hati gitu ya. Suara hati ini bukan suara hati saya Pak, bukan hanya suara hati kita yang ada di ruangan ini, bukan hanya suara hati rakyat Riau,
bukan hanya suara hati rakyat di Indonesia, bukan hanya suara hati orang-orang Rempang atau hati siapapun, tapi adalah seluruh hati yang ingin bersuara. Mari kita suarakan dengan puisi. Mungkin dari saya itu dulu, karena saya tidak berani mendahului Pak Profesor, karena beliau membacanya juga nanti. Saya pun nanti, tapi setelah saya tidak ada lagi, karena kami sambungkan ya Pak ya. Setelah ini baca puisi, jadi mau tidak mau harus baca puisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam puisi bertubi-tubi. Waalaikumsalam. Baik, kami ucapkan kepada Mak Kuni Mas Rohanti yang telah memberikan arahan tentunya tadi kepada kita semua. Dan juga selanjutnya mari kita dengarkan bersama dari penyair Riau yang aktif membacakan puisi lintas, penulis buku Leksikon Sastra Riau dan juga Lautan Rempang serta Lautan Zikir. Mari kita sambut Bapak Husnul Abadi. Kepadanya kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya lebih banyak yang lebih muda yang hadir di sini. Sedangkan yang angkatan 70, nah termasuklah Pak Ledin Koso, Pak Fahri juga kalau nggak salah. Biasanya seminggu terakhir atau 2 minggu terakhir dari Ramadan ini, para penceramah itu selalu mengingatkan kita, yaitu apakah Ramadan tahun depan itu masih dia akan nikmati atau tidak. Maka dia bermohon agar Ramadan yang akan datang itu bisa dia nikmati dan dia alami. Oleh karena itu saya bacakan puisi dari Taufik Ismail. Puisi ini sudah populer. Setiap habis Ramadan, setiap habis Ramadan, hamba rindu lagi Ramadan. Saat-saat padat beribadah tak terhingga nilai mahalnya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Alangkah nikmat ibadah bulan Ramadan. Sekeluarga, sekampung, senegara, kaum muslimin dan muslimat sedunia, seluruhnya kukuh dipersatukan dalam memohon ridhonya. Setiap habis Ramadan, hamba cemas kalau tak sampai umur hamba di tahun depan. Berilah hamba kesempatan. Setiap habis Ramadan, rindu hamba tak pernah menghilang. Mohon tambah umur setahun lagi. Berilah hamba kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Husnul Abadi ini adalah salah satu guru sarkan saya ya Pak Husnul ya, luar biasa Pak Husnul. Berikutnya langsung saja kita undang
seorang dosen, aktif menjadi tim dan tenaga ahli dalam isu lingkungan dan tata kelola kota dan tertarik pada puisi ya. Kita sambut Bapak Muhammad Ihsan. Kepada Bapak Muhammad Ihsan kami silakan. Semua harus membaca puisi. Jadi silahkan bersiap-siap mencari puisi terbaik ya. Kalau tadi highlight dari Makuni tentang Riau atau tentang Islam boleh, bersama-sama kita rayakan puisi pada sore ini. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua, ini mungkin puisi pertama saya. Maksudnya yang ditulis sendiri. Menyambung tadi yang disampaikan oleh Pak Alidin Koso, ya, beliau tidak suka Pak Alidin tadi tidak suka berpura-pura Pak Alidin ya. Judulnya Negeri Pura-Pura. Beginilah hidup di negeri pura-pura. Orang-orang sibuk berpura-pura. Pura-pura baik, pura-pura soleh, pura-pura ramah, pura-pura dermawan, pura-pura cantik dengan make up dan kamera baik, pura-pura jogging supaya dibilang aktif, pura-pura senyum supaya dibilang ramah, pura-pura studi banding kunker padahal mau dapat jatah SPPD, pura-pura kerja padahal main game, pura-pura megang cangkul supaya dibilang merakyat, pura-pura nanam bibit supaya dibilang mau kotor-kotor, pura-pura nulis jurnal supaya jadi profesor. Padahal nyontek. Pura-pura nanam jagung supaya dibilang mendukung ketahanan pangan. Padahal mestinya dia nangkap penjahat. Pura-pura nanam cabai supaya dibilang mendukung untuk mengendalikan inflasi. Padahal mestinya dia memajukan pertanian petani. Pura-pura kasih bantuan korban banjir supaya dibilang peduli. Padahal banjirnya sendiri tidak diatasi. Di negeri pura-pura ini hasilnya pun pura-pura. Pura-pura sejahtera, orang miskinnya sedikit, padahal standar miskinnya yang rendah. Pura-pura demokrasi padahal aristokrasi. Pura-pura kompetitif padahal oligarki. Pura-pura smart city padahal hanya kantor yang dibangun besar-besar. Pura-pura kolaborasi padahal proyek diborong sendiri. Susahnya di negeri pura-pura ini, yang benar-benar baik pun dicurigai pura-pura. Yang tulus pun dicurigai pura-pura. Yang kerja keras pun disangka pura-pura. Entah kapan pura-pura ini berakhir. Entah sampai ganti presiden lagi. Entah sampai mati. Ayo siapa yang berani tidak pura-pura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ihsan yang telah membacakan puisinya. Tentunya sangat luar biasa ya. Tidak pura-pura. Wow. Bapak, ya sekali lagi dong yang hadir. Cek look. Cek, iya. Baik. Selanjutnya kita dengarkan bersama yang tadi sudah disebutkan sama Mak Kuni, tentunya suara yang lantang. Siapakah dia? Oke? Baik, beliau merupakan seorang tokoh dan pemikir Riau, aktif menjadi pimpinan organisasi yang membangun dan memajukan Riau. Mari kita saksikan bersama suara yang lantang. Apakah bisa dibuktikan pada sore hari ini? Bisa Pak? Mari kita sambut
Bapak Adat Fahriyatin, kami persilakan. Tidak menjadi enggak. Pura-pura juga nih. Pura-pura siap. Indra ada dia ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bacakan Khairil Anwar. Abu. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan meraih, tidak juga aku. Tak perlu sendu sedang itu. Aku ini binatang jalan dari kumpulan terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang, menerjang luka dan bisa kubawa berlari, berlari hingga hilang pedih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Maret 1943. Terima kasih. Emang lantang suara ini ya. Baik, berikutnya penyair yang juga luar biasa. Mari kita undang seorang penyair yang aktif membacakan puisi lintas negara dan buku puisinya Bantai Bersayap Kupu-Kupu. Kepada Bapak Mustamir Talib, kita siapkan. Pakai mic Bapak atau mau lantang 1000 tahun lagi? Oh, masa pakai mic. Siap. Kita siapkan mic. Silakan Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Saya diberi kesempatan hadir di Pondok Profesor ya, dengan Pak Aledin Koto. Padahal dulu udah ya, sebelumnya udah mau hadir sama Bapak sebagai ini, tapi sesat, sesat di jalan. Alhamdulillah, semoga semakin ramai dunia perpuisian kita di Riau, terutama di Panem, Pak. Saya Panem juga di sana. Sekali-sekali nanti kita baca di Pondok Watan. Pak Usni sudah ketika meresmikan MTS saya di sana kemarin, nanti kita coba lagi. Alhamdulillah saya gembira juga hari ini ada penyair dari akademisi yang baru muncul lagi, Pak Dr. Ihsan. Senada kita icak-icak kolaborasi ya, tapi tahu makan sendiri. Ini mungkin senada Pak, namanya Talibun Gagak Mandi Durian, sebuah talibun ya, seperti pantun. Juluk durian beramai-ramai, jatuh setahan makan sendiri, makan menyuruh di balik meja. Kawan berjuang lantaklah sepunya, Bedu kicaunya dikira murai, rupanya Gagak sedang mandi di kolam bersabun pula, hendak hilangkan hitam di badan. Makan durian runtuh, bijinya campak ke tengah jalan, kulitnya berserak di tengah kebun. Tak ajak ke kawan, tak ajak ke tamu. Paruh dicuci, kepak dibasuh. Penat Gagak mandikan badan. Keruhlah kolam, habislah sabun. Namun bulunya tetap hitam juga. Terima kasih. Luar biasa. Sekali lagi dong Bapak Ibu, aplausnya yang luar biasa. Nah, sepertinya sudah ada yang tidak sabar lagi nih untuk membacakan puisi berikutnya. Siapa ada penasaran? Penasaran?
Sama saya juga penasaran. Siapa aja? Baiklah, mari kita sambut bersama. Darmawan dia. Dia. Otak. Oh iya. Dia sabar karena tak hadir Bapak Bupati. Ganti campakan berikutnya. Nggak sabar. Yuk. Oke, baik. Selanjutnya. Yung Sansi, anggota Dewan kita. Bukarin. Payung boleh Payung. Silakan Payung. Kita saksikan bersama pembacaan puisi dari Pak Yong. Kami persilakan. Dari Bengkalis, Bapak membacakan puisi ya Pak Yung Bengkalis. Silakan Pak. Sudah. Mike. Harun. Itu sama Pak. Wawancara dulu. Bapak jauh-jauh juga. Mana tadi dari mana? Boleh tahu tadi memang acara dari TV atau ada acara lain? Bagian RTP. Oh, pengurus bagian RTP, Masya Allah. Kita baca puisi tempatnya. Memang sering baca puisi berarti ya Pak? Ya, saya jauh-jauh ya teman-teman, Bapak Ibu. Wakil rakyat tentunya yang mau bersuara, rakyat yang mau bersuara dipersilakan. Coba. Wah, di luar biasa. Baik, salah penting dimanapun Anda berada, mari kita saksikan bersama Pak Yong membacakan puisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita perkenalkan, nama saya Ibu Komisi pengurus LPIP. Harusnya Pak Dian yang mengisi karena beliau nggak ada ya. Kita menggantikan lah ya. Tapi kalau yang menggantikan maklum lah. Saya akan bacakan puisi karya dari Pak Prof. Alaidin. Ya, ini saya cuplik dari beberapa tulisan beliau di grup LPIP. Ada beberapa sajak yang saya simpan. Mudah-mudahan salah satu dari puisi beliau ini bisa menggugah kita semua. Bangkitlah negeriku, karya Profesor Alaidin. Damailah negeriku, damailah bangsaku. Jangan biarkan tangan-tangan jahat mengusikmu. Kepalkan semangatmu. Jadikan kekuatan dan dinding kedamaianmu. Raihlah lagi kejayaan itu. Mengulang yang telah hilang. Tuhan tak turunkan tangan membantumu sebelum engkau melangkah maju mengempalkan semangat di dadamu. Di mindamu, ditinjumu juga. Bangkitlah bumiku, bumi Melayu. Dari tidur panjangmu, hari sudah hampir petang, mentari kan pergi ke panduannya. Sebentar lagi, ya, sebentar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bangkitlah Riau puisinya tadi ya. Berikutnya penyair ternama dan luar biasa juga yang sudah banyak membaca puisi di banyak tempat dan banyak negara, Om Fakrunas M.A. Jabar. Pecahkan Om. Ya. Baik, ini ada 30 puisi ya. Baik, Om Fakrunas M.A. Jabar, penulis puisi, penyair dan juga cerpenis yang karyanya sudah banyak tampil di media massa nasional termasuk Kompas. Silahkan Om, pecahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak menjawab, bagi yang sudah menjawab, kita doakan semoga masuk surga. Bagi yang enggan menjawab, kita doakan kembalilah ke jalan yang benar. Ya. Kalau diikut arahan dari Kuni, di puisi yang dibacakan temanya kan dua. Kalau tidak Islami, kalau tidak tentang Riau. Jadi Pak Fahri tadi udah lari dari jalur dia, ya, tidak apa-apa. Ya. Saya ingin lari juga dari jalur Pak Fahri. Ini puisi, ya puisi Ramadan ada, puisi tentang rempang ada, puisi yang remang-remang ada. Ya. Tentang anak muda serba setengah bermain cinta di taman bunga penuh rerama bernama Indonesia. Ada yang hafal? Diulang lagi Pak Ustaz? Ya, sudah. Ya. Tentang anak muda serba setengah bermain cinta di taman bunga penuh rerama bernama Indonesia. Anak muda itu ya serba setengah. Sejak dalam kandungan sudah setengah. Sebab sang ayah juga setengah. Dan emak setengah pula. Waktu jalan jadian pun setengah-setengah. Waktu itu pernah sang emak berpesan pada sang ayah, hayo jangan setengah-setengah. Ini soal serius. Bila anak kita lahir nanti, biar bisa mengurus, menggemukkan masa depan bangsa. Begitulah si bayi terlahir serba setengah, bola matanya setengah, rambutnya setengah, telinganya setengah, tangannya setengah, perut setengah, jantung berdegup setengah-setengah, kelaminnya pun setengah. Masya Allah, ya. Anak muda serba setengah menikmati hidup juga setengah. Ini puisi panjang. Sekolah setengah-setengah, kuliah pun setengah-setengah, diajar pula oleh dosen setengah. Nah, yang aku dosen tunjuk tangan. Diajar pula oleh dosen setengah. Suatu ketika saat tamat diwisuda cukup setengah, jadilah ia sarjana setengah, sebab otaknya memang setengah. Soal pasangan anak muda ini merayu seorang perempuan saat kencan baru ketahuan sang kekasih juga setengah. Anak muda itu tetap saja percaya diri ke sana kemari dengan semangat setengah. Ngopi bersama kekasih di kafe-kafe, pesan kopi cukup setengah. Ini ancaman bagi pemilik kafe. Agar bayar juga setengah. Soal cinta sang kekasih bertanya setengah-setengah jugakah? Anak muda menjawab pasti. Cintamu setengah ditambah cintaku setengah, jadilah satu seutuhnya. Sepasang anak muda serba setengah suatu ketika bermain cinta di taman bunga penuh rerama. Dia kencan penuh kata-kata, penuh rasa cinta di bawah cahaya bulan setengah. Cinta bertabur rasa, bertabur gaya. Di tahun ke-9 keduanya berlanjut ke pelaminan. Sebuah pesta bersahut gembira di malam pertama cinta setengah menjelma seutuhnya, dan syukurlah janin tercipta tak lagi setengah. Begitu amal cinta bangsa di negeri penuh cinta penuh warna, bersuku-suku tetap satu, berpuak-puak tetap satu, berupa bahasa tetap satu, beragam agama tetap satu, semua berikrar jadi satu Indonesia, beristri belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pura-pura, sekarang setengah-setengah pula ya Pak. Luar biasa, biar dulu untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu,
Hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama pembacaan puisi dari sastrawan Riau yang aktif berkarya dalam bentuk prosa dan puisi, juga berkarya melalui puisi, aktif berkarya melalui laman bambangkaryawan.com. Baiklah, mari kita sambut Pak Bambang Karyawan. Kami persilahkan. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya puisi adalah potret realitas sosial. Saya sebagai seorang guru, puisi yang barusan saya tulis itu tentang realitas sosial. Anak-anak saat ini jarang sekali mendekap Al-Quran. Dulu masa kecil kita selalu pulang isya bawa Al-Quran. Kali ini kita prihatin dengan generasi Al-Fatihah. Kitabmu ku dekap sepenuh tekad. Pada waktu luruh setiap ayatnya dirindu. Terkenang belajar mengejanya alif ba ta. Berulang-ulang tanpa jeda. Bersama teman sambil bercanda. Kala itu kita dekat mesra kitab ini, mengaji sampai jelang isya, pulang ke rumah sambil berlarian, dengan bahagia meski terkadang ditakuti kisah-kisah hantu tak masuk akal. Masihkah kita dekat mesra kitab ini? Kalau waktu berpacu tak pernah henti, mengejar tanpa tahu apa yang dikejar. Cinta sebenar cinta, jangan lepas dari dekat. Mesra yang pernah berdegup kala itu. Rasuki huruf dan ayatnya, lewat nadi mengalir dalam zikir denyutnya pada pemilik ahad. Cinta padamu telah terpahat sepenuh tekad. Pekanbaru 24 Maret 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cinta ini tadi pura-pura, cinta setengah semualah hari ini. Tapi yang tentunya menarik juga, kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari seorang akademisi, juga penulis dan luar biasa. Kakak kita ini sudah tampil di banyak tempat, Jakarta, Malaysia dan Singapura, dan buku puisinya juga berjudul Pulang. Kepada kakak Murpar Saulian, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Profesor sebenarnya sudah lama ingin singgah ke sini. Alhamdulillah pada petang hari ini bisa bersama-sama kita bersua di sini. Tapi bapak-bapak semuanya, Pak Kari Yasin, Haidar Anwar, dan Pak Ihsan, Pak Usnu Abadi, Bang Fakerunas, Bang Mustamir, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, sebenarnya saya sudah mempersiapkan puisi tentang Ramadan. Tapi karena Pak Farid tadi semangat, Bang Mustamir, Bang Fakerunas juga semangat tentang bagaimana kritik sosial kita terhadap keadaan negeri ini, jadi saya beralih haluan memilih puisi yang icak-icaknya juga sebagai bentuk bagaimana kita menyikapi kondisi yang ada saat ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi pahala puasa, ya, Prof. Aku bukan Oidipus atau Sisyphus.
Nyanyian di ujung rimba memanggil kenangan, mengulang sejarah, menyulam mimpi di negeri yang jauh. Telah kurambah beribu tanah, telah kusauk beribu sungai, telah aku berlayar di 1000 lautan. Tak jua kutemui kau. Sejuta bintang telah kugantang untukmu, sejuta mentari telah kulukis untukmu, sejuta bulan telah kugenggam untukmu. Masih saja aku dipagut sepi, berpagar ragu dalam ngilu. Ah, ini bukan tanah yang kalah. Mari menanam harap, menepis ratap, membangun masa depan untuk beribu generasi. Terus nyanyikan lagu-lagu riang hingga ajal menjelang, menuju jalan kembali. Kaitkan semangat di perut bulan, sematkan ingin di ujung langit. Wahai mari bernyanyi, dodoikan kisah anak bumi yang terus pergi mencari. Di rona cahaya jingga, aku pun tiba di kota kematian Recoleta. Namun tak kucium anis darah. Kemana hilangnya tanah, kemana perginya bara. Bukankah telah kubawakan segudang cinta untukmu, namun kau patahkan dalam debur yang gemuruh. Dengan apa lagi kutimpuk rindu, tikam-tikam jantung, sayap-sayap sembilu, sepi-sepi ngilu, lagu-lagu sahdu. Lihatlah, rahimku telah goyang seperti mitologi Yunani. Kau adalah dewa Janus bermuka dua. Kau gadaikan negeri ini di tengah tentara kami yang papa. Dolar-dolarmu kau angkut ke Singapura. Kami terus menggenggam rupiah yang goyah, moyah, terpuruk, ambruk, dan akhirnya tersuruk. Lalu dengan apa akan kutangkap marah di atas amuk yang saga? Selalu saja begitu. Rindu kau balas dengan sembilu, peluh kau bayar dengan tipu. Haruskah dendam ini berakhir seperti Oedipus, atau kami hanya Sisyphus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus. Ini gara-gara Pak Fahri berubah luar biasa. Oke, dengan saya sudah. Sip. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, mantap. 1, 2, 3. Baik, beri tepuk tangan yang luar biasa pada sore hari ini ya. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya? Baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan puisi dari pemusik budayawan yang hadir pada sore hari ini. Kami undang, kami sambut Bapak Zuarman Ahmad.
Baik. Iya. Bapak Zarman Ahmad ini merupakan budayawan di Riau dan juga pemusik, ya Mak. Apakah hari ini akan membacakan puisi dengan alunan musik atau bagaimana? Penasaran? Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya puisi tersimpan di dalam lemari saja. Saya bacakan sebuah puisi dari Nurham Wahab. Kampung itu pengangkut tebu itu terus lalu lalang di kampung itu, pergi pulang. Sedari sebelum pagi hingga malam datang, menggilas mata kami yang panas, menggilas hati kami yang melelas. Hanya asap dan debu yang ditinggal, terbang kiang tak pernah menyesal. Jejak langkah napas kami dibawa pergi. Aku tak tahu kami masih hidup atau telah mati. Mereka menyayat dada dan kepala, mereka menjerat, memikat hati. Pikirnya. Dan dari teras bambu rumah kayu itu kursi jati Mbah Sarli pun bergoyang. Darahnya amuk, marah dan merentang, riuh rendah menabuh gendang perang. Aku gegas memikul kursi itu, meletakkannya, melintang menghalangi jalan. Mata truk pengangkut ketakutan, mata kami kehilangan tangisan. Di situ sebatang bambu runcing dipantang selembar bendera setengah tiang. Di sini kemerdekaan belum datang, kami kan terus berperang hingga kalah. Di sini kemerdekaan belum datang, kami kan terus berperang hingga kalah. Terima kasih. Ya, semoga merdeka selalu kita semuanya ya. Langsung saja kepada pembicara berikutnya karena tadi sudah membahas tentang kemerdekaan. Berikutnya seorang penulis puisi berjudul Perihal Negeriku, Bapak Darmawan Tia Indrajaya. Kepada Bapak Darmawan kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru-guru, para penyair senior yang banyak sekali saya belajar dari beliau-beliau. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu puisi yang ada dalam satu buku antologi puisi yang baru saya tulis dan ini baru belajar. Jadi di dalamnya juga ada pengantar dari Pak Husnu Abadi, lalu ada juga Pak Profesor Ali, beliau guru saya, mentor saya. Pak Husnu juga demikian. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyerahkan terlebih dahulu buku ini
untuk ya memenuhi pustaka Pak Alidin begitu kira-kira. Mohon diterima. Pakai mikrofon dulu. Pakai mikrofon dulu, Pak. Yuk, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Katanya nggak ngaruh kalau kayak gini lah. Pertama, sebenarnya juga saya ingin membacakan yang bernuansa religi karena judulnya Tadarus Puisi. Jadi awalnya saya ingin membaca satu puisi terkait dengan bacalah dengan nama Tuhan. Tetapi sepertinya pada berubah haluan terkait dengan kritik terhadap negeri kita, maka barangkali sebagai salah satu dari suara hati yang pernah ada singgah dalam hati saya yang kemudian saya tulis dalam sebuah puisi, mungkin barangkali bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Buruh di negeriku. Buruh di negeriku adalah geliat jiwa di terik langit yang membiru. Jutaan rintih tenggelam dalam jeritan mesin yang menderu. Tangan-tangan kekar yang menyulam besi-besi konstruksi di ketinggian antara hidup dan mati. Jiwa yang tak pernah lelah menyusuri lorong kehidupan, meninggalkan jejak-jejak kisah, berharap nasib bisa berubah. Mata yang selalu terjaga pada terbit dan tenggelamnya surya, pada kesunyian malam di mimpi indahnya pemilik saham. Gelombang energi yang menghidupkan mesin-mesin pabrik dan industri, menggerakkan alat-alat transportasi, memindahkan manusia dan hasil produksi, menyulap belukar jadi ladang, kebu dan kilang. Meski kadang mimpi mereka pupus, terhenti regulasi, melahirkan anak-anak tiri demi meraup investasi. Pekerja pribumi menjadi orang asing di negeri sendiri, berkompetisi dengan pekerja asing yang diperlakukan bak kaum piai. Buruh di negeriku adalah kumpulan tetesan keringat yang tereksploitasi, bertekuk lutut pada dominasi pemodal di bawah ancaman PHK massal. Buruh di negeriku adalah mayoritas kita yang bermimpi merdeka. Dari rasa lapar, kredit rumah terbayar, pakaian setiap tahunnya bertukar, anak-anak mendapatkan hak belajar, dalam kesederhanaan masih dapat tersenyum berkelakar. Apakah mimpi itu berlebihan? Bukan tas branded yang mereka kejar, cukup tas untuk belanja ke pasar. Bukan hunian mewah hasil gratifikasi, hanya rumah kecil layak huni. Apakah
Kaum buruh tak layak menggapai mimpinya. Kemana? Kepada siapa dilabuhkan asa mereka? Terima kasih. Penghujung 2023 Darmawan Jaya. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, pembicara yang akan membacakan puisi selanjutnya kami panggil dan kami jemput, tentunya guru dan penyair di Riau, Ibu Mulyati Umar. Kami persilakan. Beri aplaus yang luar biasa untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya baca puisi tidak sebelajar Kak Mur. Kalau mau Kak Mur udah legend deh. Ini sebuah puisi tentang sebuah surau tua di kaki Gunung Sagung di Payakumbuh. Di surau Zeh Marsuki, jiwa-jiwa lesap dalam zikir. Terhempas dalam gulungan waktu, aku terkungkung dalam rindu yang menderu. Masa lalu hadir menyeru, bergelayut di ruang-ruang kalbu. Saat jalan berangsur kelam, tabu sahut menyahut derembang petang. Anak gadis menuju surau bertelekung, tempat mengajar kaji dan sembahyang. Malam semakin larut, tadarus mengalun-alun, suara jangkrik sahut menyahut. Tak mau kalah kunang-kunang menari riang. Malam semakin buncah, hanyutkan jiwa-jiwa sufi. Orang-orang tua pada suluk menyeruak tabir hitam mengelambu dalam kalbu. Di surau Zeh Marsuki berlantai papan, berderi-deri wajah menua penuh pencarian. Dalam gulungan waktu talil dilafalkan. Kepala terayun-ayun mengikuti irama, bibir berzikir, jiwa hanyut merasuki raga. Sinar temaram dan suluh yang meliuk-liuk tertiup hampir padam. Malam semakin larut, jiwa-jiwa lesap dalam zikir, mencari pensucian diri. Pekanbaru Mei 2019. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Baik, berikutnya kita akan mendengarkan pembacaan puisi dari seorang ayahanda yang dari tadi sudah sangat tidak sabar mengguncangkan pondok pesantren, pondok profesor ini ya, Bapak Mansur HS. Dari tadi memang sudah saya mau kata Bapak ini kan, sudah tak sabar sekali memang. Silahkan Pak. Pura-pura berarti. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Buni, tadi sebenarnya ada perdebatan di dalam batin saya antara memakai baju putih dengan baju hitam. Saya pakai baju putih berarti semua selesai dalam keadaan jernih. Tapi saya berpikir ketika berangkat, negeri kami sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Oleh karena itu, saya pakai baju putih, kemudian masih ada harapan putih, hitam lagi. Dan saya mencoba buat puisi juga dengan asap yang lain.
puisi tahun 1977 karya W.S. Rendra, Sebatang Liso. Menghisap sebatang liso, melihat Indonesia Raya, mendengar 130 juta raja, dan di langit ada 2-3 cukong mengangkang berak di atas kepala mereka. Matahari terbit, fajar tiba, dan aku melihat 8 juta kanak-kanak tanpa pendidikan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku membentur meja-meja kekuasaan yang macet dan papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan kehidupan. Aku bertanya, tetapi pertanyaan-pertanyaanku, maaf, 8 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang, tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa danau persinggahan, tanpa ada bayangan ujungnya. Menghisap udara yang disemprot deodoran, aku melihat sarjana-sarjana menganggur berpenuh di jalan raya. Aku melihat wanita bunting antri uang pensiun, dan di langit para teknokrat berkata bahwa bangsa kita adalah bangsa malas, bahwa bangsa kita mesti dibangun, mesti di-upgrade, disesuaikan dengan teknologi yang diimpor. Gunung-gunung menjulang, langit pesta warna di dalam senjakala, dan aku melihat protes-protes yang terpendam, terhimpit di bawah tilam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih Pak Haji Mansur yang telah membacakan puisi pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kita dengarkan bersama pembicara pada sore hari ini. Selanjutnya Bapak Amirullah hadir. Beliau merupakan penyair dari Kampar yang semangat luar biasa nih, jauh-jauh dari Kampar ke Pekanbaru, ke Pondok Profesor. Kami persilakan Pak Amirullah. Wah, beri aplaus dulu dong untuk kita semua. Mana nih aplaus Bapak Ibu? Iya. Bentar lagi kita berbuka ya Bapak Ibu, ditahan sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puisi ini untuk membangkitkan ingatan kita kembali kepada apa yang pernah kita punya. Rumah yang berganti bubuk. Karya Amirullah Sahrudin. Nuh, Sam dan Dewitara. Pusat Alengka Langkapuri itu terletak di pulau tengah Sumatera. Valmiki mengumumkan itu dalam kitab Bisma Parwa
Veda. Jauh sebelum Hindu dan Buddha. 0 derajat lintang utara dan lintang selatan. Pusat Swarna Dwipa berdiri tanpa bayang-bayang. Subah meligai tegak menjulang sebagai lambang Nusantara. Lautmu yang membelah benua adalah Samdelitara. Madangkari adalah warisan Langkapuri, turun temurun hingga tapak rumah moyang Nusantara berdiri. Palangkanan Raya, Candi Puha, Candi Tonga, Candi Bungsu, disinilah berdiri pusat peradaban Nusantara pertama dan tertua. Universitas Dharmapala yang mewarisi ajaran Dhamma, Dharma, Swarna bumi ini juala adat mula ditata. Tempat lahirnya suku ibu terbesar di dunia. Dhamma mewarisi ajaran Dhamma, bersuku-suku dari ibu. Di Minangkabau inilah adat dimulai. Ke hilir timur Sumatera membentang sungai-sungai. Batang Kalimunting, Sungai Okan kini bernama, dijaga para batin Bonai, bersuku dari ibu. Batang Jantan Siak kini bernama, dijaga batin Sakai dari hulu hingga Kuala, bersuku dari ibu. Batang Laut Ombun kini bernama Batang Kampar, dijaga batin Kurang Oso dan 30 dari hulu ke Kuala, dijaga batin Kurang Oso dan 20 Petalangan. Batang Toru kini bernama Batang Kuantan, dijaga batin Kurang Oso dan 20 hingga Kuala. Semuanya bersuku-suku dan berbatin-batin dari ibu. Inang Mandailing menyebutnya Bunda Siompu Huan. Dan disinilah menyebar Nusantara, membangun banua-banua, rantau berajo, rajo berpenghulu, penghulu berandiko, kato andiko, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Soko Pustoko Jelimbago itulah adat yang dipakai di rumah ibu. Jangan kau sarungkan pakaian rantau pada datukmu yang telah punya ketau. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung biar tidak menghabiskan waktu, Ayahanda Herman Rante. Ayahanda silakan maju. Ini langsung kita guncangkan kantor yang menjulang tinggi di sebelah kanan sana ya. Silahkan Ayah Herman, nih sudah lama tidak menyaksikan Ayah Herman membacakan puisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan dari karya Raja Ali Haji, Undang 12, beberapa pasal yang saya akan bacakan. Dengan bismillah sair ku buka, sair gurindang 12 diberi nama Raja
janggal. Keaiban orang jangan dibuka. Keaiban diri hendaklah sangka. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Hukum adil kepada rakyat, tanda raja meroleh inayat. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihatlah pada budi bahasa. Apabila anak tidak dilatih, jikalau besar nanti bapaknya letih. Hati itu kerajaan di dalam tubuh. Jikalau zalim, segala anggota pun akan roboh. Barang siapa meninggalkan sembahyang, seperti rumah tiada bertiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidak mendapat buah amasa. Barang siapa meninggalkan haji, maka ia itulah orang yang tiada menyempurnakan janji. Keaiban orang jangan dibuka. Keaiban diri hendaklah sangka. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Wah, luar biasa puisi dan syairnya ya. Baik, selanjutnya sudah tidak sabar banget kita mendengarkan, dan beliau juga sudah tidak sabar untuk membacakan puisi. Siapakah beliau? Siapa? Baik, mari kita sambut pembicaraan selanjutnya, Bapak Zuziat Ahmad. Kami persilahkan. Dari tadi nih Pak Ustaz, tak sabar kapan nih dipanggil ya? Ini kita panggil. Iya, colek-colek tadi. Cepatlah. Terima kasih. Sebenarnya ini tamu yang tidak diundang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru kami, Pak Profesor Alidin Boto, Pak Brat, kemudian Pak Usman Aldi, ada teman kami Pak Zahal, dan lainnya. Di belakang ada Pak Dr. Oka, ya. Jadi alirannya agak lembut ini, karena ini saya tulis tahun 2015 tentang waktu Hari Guru. Ya, kebetulan ini saya berada di depan-depan para guru. Dan yang kedua, saya sangat terhibur dengan termotivasi dengan puisi dari Pak. Dari Kurindam 12 tadi. Alhamdulillah. Izinin Pak, saya sudah mulai sarahnya hampir 90% untuk sarah Kurindam 12. Nanti mohon bimbingannya Pak Alidin. Ya, jadi sudah sampai bab pasal yang 11 saya tulis. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi salah satu bagian dari karya anak bangsa dan kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Karena Kurindam 12 itu sangat luar biasa motivasi untuk peradaban bangsa ini. Baik, tentang judulnya Guru. Digugu dan ditiru, guratan penamu begitu mengharu, nasihat-nasihatmu menggesah asaku. Tak banyak ku berbuat untukmu, dengan waktu kan tetap ku lanjutkan asamu.
dengan waktu kan kuhantarkan cita-citamu. Aku lari, aku duduk, aku diam, aku pergi, aku datang, aku kemanapun, auramu selalu bersamaku. Guruku, semoga Allah meridhoimu jasa-jasamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, mantap, luar biasa. Beri aplaus dulu dong untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Baik, selanjutnya kami panggilkan Nurul Aulia Permata Aldini. Iya. Baik, Kak Nurul, boleh bersama kita di tengah? Tak boleh malu-malu, tak boleh malu-malu ya. Tengah-tengah sikit. Iya, kita pasang dulu boleh? Oke. Baik. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Nama saya Nurul Aulia Permata Aldin. Saya anak kedua dari Pak Prof. Jadi saya akan membacakan dua puisi yang saya tulis. Yang pertama mungkin dalam bahasa Inggris. Ya. Oke. Taught to yield before they stand, to be soft yet never break, to give yet never take. Dress with care but not too tight, look your best but not invite. Work twice as hard, earn half the pay. Speak your mind, be pushed away. A leader's role is not your place, yet blamed for things you fail to change. And if she breaks, she hides the pain. Told she's weak for all she's gained, she carries it, she makes it through, because the world expects her to. But pause, there's more to this tale. For men too wear society's veil. They're told, be strong, don't let tears fall. For weakness, they say, it makes you small. They hear, provide, be the family's guide, but judge if they stumble, shamed if they slide. Show ambition, but don't lose control. Be a leader, but deny your soul. The pressure to win, or fear to lose, a man must succeed, he cannot choose. But what if we step beyond this line? If strength was not a cage but a choice, if love was not bound by shame, if freedom belonged to every voice. No roles to break, no mask to wear, no weight too heavy for one to bear. A world where words is not confined, where we are human first defined. Okay. Okay. I still have one more. No. Okay. Puisi selanjutnya ini saya tulis dalam bahasa Indonesia di saat di Malang, di kota Malang, di tempat saya berkuliah, lagi rame-ramenya mahasiswa di sana berdemonstrasi di depan gedung DPR. Puisi ini berjudul Dinamis. Katanya hidup itu dinamis, tapi nyatanya hari-hari banyak dari kita yang terus mengemis. Dompet terus menipis, uang negara tak habis-habis. Hanya seruan gebrakan berujung tangkapan. Tangkapan nelayan maksudku. Menangkap ikan lalu diserahkan pada si penjual. Lalu bagaimana kabar para pengendali layar? Mengendalikan layar tanpa rasa takut di ombak, bertanya apakah nanti kita sampai daratan. Pencuri mencuri curian, penjual menjual. Lalu apa yang kita sebut orang yang gila jabatan di saat mereka menyerukan kedaulatan. Malang, September 2024. Terima kasih. Dulu ayahandanya baik.
Berikutnya seorang penyair, penulis, sastrawan juga dari Riau, Bapak Muhammad Amin. Kepada Bapak kami silakan. Silakan Pak, permintaan langsung dari Ibu Purniman Ruhanti. Maju semua baca puisi. Silakan Pak. Apa yang paling pendek? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih baik ngaji Quran 1 juz atau tilawah yang ahli saya, yang bisa gitu ya, daripada baca puisi. Terakhir saya buat baca puisi mungkin waktu SD mungkin. Tapi saya coba-coba lah ya. Terima kasih sudah diundang Pak Aledin kemarin. Ketika angin tak berembus lagi, wahai angin bertiuplah, kibarkan benderaku di langit biru, buangkan debu yang melekat, hilangkan air yang mengkarat. Jangan kau diam tak berembus, jangan membisu tak menderu, benderaku butuh energimu, bangsaku lemas tanpa tiupanmu. Wahai angin yang menderu, jangan kau diam menyimpan ragu, benderaku kan terkulai layu, benderaku kan lapuk oleh air dan debu, jatuh ke bumi menunggu waktu, menjadi injakan si orang lalu. Saat itu bubarlah negaraku, saat itu hilanglah nama bangsaku, orang berebut segala penjuru, pasang bendera yang mereka mau, ambil semua jerih payah pahlawanku. Wahai angin berembuslah, semangati bangsaku yang telah lelah, bangunkan mereka dari hati yang gundah, buatlah mereka tegak yang gagah. Jangan kau sampai tak berembus lagi, benderaku kan jatuh ke tanah sendiri, jadi sampah tiada arti, lalu terkubur ke perut bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini setelah dari zaman SD kembali baca puisi di Pondok Profesor. Sudah menjadi profesor lah membaca puisi. Baik, berikutnya pembacaan puisi oleh tokoh pemuda, aktivis yang juga aktif, kepada Bang Muhammad Sahal. Kita berikan waktu. Langsung sudah diminta langsung. Iya, silakan Bang. Pujangga ya. Puisi, oh sudah siap, puisi sudah siap sebenarnya dari tadi. Tadi udah duduk dekat MC juga, saya mau sangat. Nah, silakan Pak. Tajam juga ya. Baik ya, izin saya baca puisi yang singkat tentang ya guys, tertutup layar. Judulnya saya nggak tahu, tapi di sini oh ya, judulnya Insan, karya Hairil Anwar. Bukan kematian benar menusuk kalbu, keridoanmu menerima segala tiba, tak ku tahu setinggi itu atas debu.
dan duka Maha Tuhan bertahta. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Yang juga berikutnya pembacaan puisi dari Bapak Dian Okta Putra. Bapak sudah bersemangat dengan baju kuning menyala di ujung sana ya. Silakan Bapak, juga sudah menyiapkan puisi dari 3 hari lalu katanya, kabarnya ya. Silakan Bapak, boleh maju bersama kita. Oh, apa mau di situ baca puisinya? Tidak ya? Bersiap-siap setelah ini Bapak Nesti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ditunjuk langsung. Selanjutnya mungkin Pak Sukemi bisa. Jadi saya tadi baca-baca bukunya Pak Fakhruna tentang ini di Uzbek ya Pak, di Afrika ya Pak, di Eropa ya Pak ya. Jadi saya baca-baca ada satu puisi yang mungkin tahun 2014 ditulis oleh beliau tentang tahajud rindu Pak. Ya Pak ya. Jadi mohon maaf kalau agak kagok ya, karena ini baru ngebaca. Baik. Tahajud rindu. Bila ingin memupus rindu, jangan harap seperti bisik datang mencumbu. Bisikkan padaku, pernahkah ada malam tanpa kegelapan? Dan angin menidurkanku kala hati nak meraih tahajud. Di sajadah ku jemput fajar bila harus tiba. Suara tanggul yang rubuh di subuh buta itu. Hari-hari menari, jangan biarkan lari. Ada gapai yang menyimpai, harap tak sampai. Akan berpalingkah engkau dari sapaan hangat di pagi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, nyambung bersemangat nampaknya bang kita nih. Berikutnya Bapak Nesti Rosenda. Ini Pak Nesti pun dari tadi sudah tampak tak sabar ya Pak ya. Emang sudah mau dekat mic gitu. Silahkan Bapak. Selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak tahu nih